Halo guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain. Masih di Jakarta. Kangen dong. Oke, kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi salah satu tempat yang memiliki urban legend hingga dibuatkan sebuah film. Kalian pasti tahu semua dong. Yaps, makam atau TPU Jeruk Purut. Nah, di sini urban legendnya adalah hantu pastur tanpa kepala atau yang lebih dikenal kepala buntung. Hantu pastur kepala buntung. Yaps, betul sekali. Ya. Dan ini hari kedua kita di Jakarta. Hari kedua kita ke Jakarta. Nah, sebenarnya di tempat ini bukan hanya ada si hantu kepala buntung saja, tapi ada beberapa mitos-mitos yang beredar di sini. Untuk yang hantu kepala buntung, kita sudah buatkan video live bersama tim dari Mata Langit. Nah, jadi itu sudah ditayangkan di YouTube, bisa kalian cek langsung ke channel YouTube-nya Mata Langit. Dan kita tertarik untuk membahas salah satu urban legend juga di sini, yaitu kuntilanak kembar, penunggu pohon beringin. Jadi mereka kembar. Jadi kembar itu nggak cuma terjadi di kehidupan nyata, di alam sono juga ada ternyata. Ada. Benar. Ada kembar siang, kembar yang laki dan perempuan kan ada. Ada juga. Ada. Kembang apa kembang lagi? Nggak tahu namanya ya. Jadi sudah mulai ada hawa-hawa di belakang, mungkin say hello. Tapi kali ini kita tidak sendiri. Nah, kita nggak cuma berdua nih maksudnya. Karena kita akan melakukan kolaborasi dengan salah satu senior kita di dunia perparanormalan. Oke, bersama Mbak Ratna Listi dan Panglima Langit. Untuk itu mari kita panggil berdua. Halo. Ya. Halo Mbak Ratna. Ya. Oke. Halo Panglima. Oke, saat ini kita sudah bersama Mbak Ratna Listi dan Panglima Langit. Nah, jadi sebelum memulai kita ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu ke tim Ekspedisi Alam Lain menemani kita eksplorasi di TPU Jeruk Purut. Kami juga terima kasih nih sudah jauh-jauh datang dari Bali khusus untuk berkolaborasi dengan Mata Langit. Ya. Jadi sebelumnya beliau sudah melakukan kolaborasi untuk menarik salah satu energi atau penunggu tempat ini. Oke, jadi bisa dicek langsung di channel YouTube-nya Mata Langit. Ya, kami terima kasih juga nih sudah sempat kolaborasi live di Mata Langit, dan Gus Robin sudah bersedia menjadi mediator untuk memanggil sosok hantu kepala buntung yang menjadi viral ya. Dan ternyata bukan hanya kepala buntung yang masuk waktu itu ya. Ada sosok macan yang besar Macan ya sekali. besar ya. Macan. Waktu itu gimana rasanya? Kayak keteken. Oh ya, berat ya. Oh iya bro. Oke, sekarang apa penelusurannya kita Mas Benal? Oke, jadi tadi beberapa Mitos. kita sudah mulai cari-cari informasi. Kita tertarik untuk membahas penunggu dari salah satu pohon besar, yaitu kuntilanak kembar ya. Kuntilanak kembar. Oke, kalau dari Panglima Langit, kalau kami boleh tahu, sebagai orang asli sini lah, saya bilang, untuk mitos ini kan sudah sangat Melegenda ya, betul. Pernah nggak sih sampai ingin, maksudnya beliau gimana ya, kayak ngajakin mau ke sini, pernah nggak kira-kira sampai dicari gitu? Ya kalau saya pribadi sih memang tadi pada saat kita penelusuran awal tadi saya memang udah melihat ada kuntilanak yang berterbangan berwarna merah yang kembar itu. Jadi memang yang seperti mungkin sudah banyak tertulis katanya ada kuntilanak merah itu, memang sebenarnya saya juga nggak baca di artikel karena memang yang saya lihat memang berdasarkan apa yang saya sebutkan, berdasarkan apa yang saya lihat tadinya ya. Seperti ada macan, ada kuntilanak merah yang terbang, ada kepala buntung juga tadi yang jin mulutnya berdarah-darah itu memang yang saya lihat langsung. Memang menurut pandangan batin saya itu seperti itu. Gitu. Membuat Dinding. dikit, merinding. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan coba langsung telusuri lokasi dari Pohon ya, pohon. pohon beringin gitu. Dan semoga CC Kunti ada di sana. Oke, next, ciao. Jadi kalau dari Mbak Ratna, apa yang dirasain Mbak? Yang dirasakan kalau saya sih lebih ke apa ya? Sosok
sekali waktu kemudian ini ya wajar lah ya lokasi seperti ini kan. Apalagi ini sebuah Energi ya. sebuah pemakaman ya. Ya, makanya begitu masuk tadi aku udah dulu ya peluk salam gitu, maksudnya ibarat orang bertamu itu permisi gitu Permisi, loh. betul. Saya perhatikan Panglima mulai ada komunikasi kayaknya. Mulai ada tekanan energi ya. Banyak ya. Jalannya ini kayak ngambang gitu ya. Iya. Iya 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 Kayak benar. ngambang, kayak di atas angin rasanya. Betul. Oh, saya ngelihat ada makhluk hitam tinggi gede banget Iya, ya. Kayak ada. raksasa di depan sini. Aduh, Berbulu, bulunya tuh panjang-panjang banget di tangannya begitu kayak romba-romba ini. iya iya benar. Aku kayak apa ya? Oyong gitu. Oyong, Kayak iya, setengah iya, terbang. Bener nggak? Bener. Jadi jalan. Soalnya di sini kan banyak ngincer, kayak sosok-sosok genderuwo di sini banyak sekali ngincer. Oke, sekarang kita menuju ke pohon. pohon Ya. kembar. Pohon kembar. Pohon kembar. Oke, sambil jalan. Ini anak-anak muda dari tim ekspedisi alam lain malam minggu bukannya nyari cewek malah nyari kunti. Ya, ini kebiasaan saya ya. Setiap malam minggu menjadi rutinitas. Kita syuting selalu setiap hari. Malam minggu. Nah, gitu. Sabtu Minggu. Sabtu minggu. Karena- Malam minggu lah. Karena beberapa kru ada kontrak dengan beberapa tempat Lain ya. iya tempat lain. Terus pacar-pacarnya nggak protes? Kadang ada sih yang protes, ada yang enggak, ada yang pasrah aja gitu. Kalau Sudah protes tak suruh Robin ngirim ke rumahnya. Nggak, bercanda. Sudah memahami ya. Sudah memahami, sudah mulai jadi rutinitas dan mereka mulai paham. Yang dicari bukan pacarnya tapi Mbak Kunti. Ya, oke Mbak Putih. Jadi Mana kita sudah pohonnya? sampai. Assalamualaikum. Ini pohon ini ya? Ya. Oke. Oh, jadi ini dia. Gimana Gus Robin sama Panglima? Mungkin Merah. Kita ambil posisi menghadap pohon ya, pasti banget. Soalnya ada yang merah. Tuh di sana yang putih-putih juga Iya. kadang-kadang Benar. dia ngelihatin. Iya, ngeliat. Di belakang yang merah itu ada yang putih. Jadi ini udah mulai kayak meringis yang saya rasakan ya. Giginya tuh kayak meringis gitu tuh ke arah kita, kayak seperti tidak berkenan gitu kesan dari mimik wajah yang saya tangkap seperti itu ya, Mas Robin. itu Di sini makhluknya sih lumayan juga. Ini soalnya ada besar dia. Ada yang besar juga. Ada ya. Iya benar, tadi soalnya saya lihat tadi di tengah sini itu gede sekali saya lihat. Oke. Besar sekali. Jadi kayak raksasa gitu tuh. Merah sasar. Kaget juga saya. Ini sekarang mulai pindah ke arah sana saya lihat itu tadi dia. Sosoknya macam genderuwo gitu atau gimana Pak? Hampir seperti begitulah. Genderuwo. Cuman saya lihat tuh memang gede dia kayak merotot gitu dia. Iya. Benar. Taring sih. Hmm. Taring. Terus dia ngelihat ke arah kita atau gimana? Dia kayak dia nunggu udah ya di sini tadi ya. Dia kayak nunggu gitu. Kayak nunggu gitu. ini mereka sebenarnya welcome atau enggak? Ya pasti merasa terganggu. lah. Terganggu sebenarnya sih. Kayaknya dia punya anak buah kecil-kecil saya lihat ya Gus Robin ya. Iya. Kayak ada anak kecil-kecilnya lagi di bawah yang Kayak- raksasa tadi. Ya ada Yang prajurit-prajuritnya gitu ya? prajuritnya yang kayak Kerdil ya. kerdil ya. Kayak kurcaci gitu ya? Iya, seperti itu. Kalau yang kuntilanak yang menurut mitos kembar itu apa benar kembar? Ya itu benar. Nanti kita akan coba panggil ya, Iya. Gus Robin Ya, ya. coba panggil. Dua-duanya yang kembar itu yang kuntilanak merah ya, yang kembar itu kita akan Ya. panggil, kita akan interogasi ya. Iya, iya. Tanya-tanya kok melegenda banget dia di sini gitu loh. Masalahnya nah ini saya udah mulai cium bau dia ini. Oh, Aroma dia udah khas sekali terasa gitu kayak menyengat. Ini yang saya tanya rasakan. Panglima, ini kan ada dua pohon nih kiri dan kanan. Ya. Apakah mereka itu tinggal di salah satu pohon atau mereka dua pohon itu adalah tempat masing-masing? Kayaknya di satu pohon kiri kanannya itu memang sebelah-sebelahannya itu dua-dua mereka ngisi di situ. Oh. Oh, Seperti itu yang saya lihat. Mungkin kalau dari penglihatan Panglima Langit dan Gus Robin, Iya. pohon ini terlihat seperti pohon atau mungkin apartemen atau rumah atau apa? Iya. Mungkin rumah. kalau di alam gaib? Di alam gaib rumah ya? rumah. ya. Rumah sebenarnya. Rumah. Kalau rumah di sini kan Jakarta kebanyakan kan kalau bangunan yang berhantu bentuknya bangunan Belanda. Kalau ini seperti apa yang Panglima dan Gus Robin lihat? Menurut saya sih kayak ada aura.
Terus gitu di dalam rumah kayak kamar dia. Oke. Di dalamnya kayak rumah-rumah biasa sih. Kayak rumah. Jadi Lumayan, jendelanya kayak ya. satu gitu ya. Ya. Jendela satu, rumahnya kayak yang di lukisan anak-anak itu. Oh, Ya iya, biasa, anak-anak rumah SD. biasa dia. Rumah sederhana ya? Atapnya Sederhana, begitu ya. tuh, ada jendela. Ya persis kayak di lukisan anak-anak SD lah. Biasa, rumah ya. sangat sederhana gitu. Seperti itu. Iya. Coba kita akan melakukan mediumisasi ya, kita akan panggil ya. Ya, gitu tapi untuk Gimana? memanggil jangan di sini. Kayaknya terlalu tempatnya terlalu Terus areanya sempit ya, sempit ya. kita cari Sempit. tempat kita mediumisasi kita yang cari agak tempat. luas. Ya, betul. Kita mau cari tempat yang agak luas. Iya, iya, iya. Yuk, Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel kita. ekspedisi alam lain dan mata langit. Langit. Nah, kali ini kita akan melakukan mediumisasi, tapi seperti biasa kita akan melakukan dengan Gus Robin. Tapi karena kali ini mengalami kelelahan, Iya. karena jadwal yang padat, kita akan mendatangkan salah satu sukarelawan Dari mata langit. dari Mata Langit yang sudah membantu kita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita panggil Kita Bunda panggil Rita ya. Bunda Rita. Bunda. Bunda, sini. tolong dibantu. Oke, sekarang kita akan melakukan mediumisasi dibantu oleh Panglima Langit. Silakan, Panglima. Oke, saya akan manggil kuntilanak kembar merah yang sangat melegenda di sini. Kayaknya dia sudah sangat dekat sama kita. Saya akan coba manggil ya. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa senyum-senyum, Mbak? Ih, banyak orang. Kamu siapa ini? Kenapa kalau banyak orang? Emang nggak pernah banyak orang di sini ya? Banyak temanku. Siapa aja teman? Banyak sekali. Kamu benar kuntilanak merah yang suka menampakkan diri? Iya, namaku Meti. Oh, Meti. Kalau yang lagi satu namanya Yang siapa? satu lagi? Heti. Hetty. Meti dan Heti. Memangnya kamu benar kembar ya? Iya. Hmm. Kenapa bisa di sini? Ya memang aku dari dulu di sini. Di sini rumah kamu. Iya. Di pohon yang mana? Itu rumahku. Pohon yang itu. Yang pohon. Di pohon. Itu rumahku. Ya. Rumahmu di pohon atau bukan? Itu rumahku. Oh, jadi di atas makam itu. Terus kamu tugasnya apa aja di sini? Ngapain aja? Ya aku hanya sebagai penunggu-penunggu sini. Katanya sering jahil ya? Katanya sering jahil ya? Bener nggak? Ya kalau aku sering lapar, ya aku minta sate. Oh. Kamu makan sate? Kenapa tidak Kamu makan bener makan sate? KFC ya? Caranya gimana kamu minta makan sate? Ya aku panggil lah tukang sate. Oh, panggil tukang sate. Oh, Emang ada yang lewat berarti- tukang sate di sini? Emang kan? Ada Di mana lewatnya? Di sana. di sana. Jalan. Oh. Kalau kamu manggil tukang sate, kamu mau wujud manusia atau bagaimana? Takut nanti tukang satenya? Enggak, aku cantik kok. Oh, cantik. Kalau bakso suka, Mbak? Kamu sukanya apa selain sate? Bakso suka nggak? Itu yang tukang ting 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 itu. Pak, itu dagang besi nggak? Dagang besi nggak? Nasi goreng apa sekuteng? Sekuteng. Oh, sekutang ya. Oh, suka makan sate, makan sekuteng, apalagi suka makannya? Tapi dia lari kalau sudah itu lihat aku. Lah ya, takut kali. Oh, manggil-manggil gitu. Gimana cara manggilnya? Coba Nangis pengen apa tahu. manggil? Aku panggil dia, Heeh, manggilnya gimana suaranya? abang sini, aku mau. Oh gitu. Dia dengar kamu panggil begitu. Dia berhenti. Berhenti. Habis itu ada ngeliat kamu nggak? Dia lihat aku dikasihnya. Tapi dia lari. Aku mau kasih uang Emang di dunia kamu ada uang seperti dunia manusia? banyak. Oh, uang rupiah gitu? Jangan-jangan Nggak bukan tahu. uang kali. Pokoknya aku kasih uang. Berarti ganggu dong kamu kalau gitu caranya. Jahil dong berarti. Jahil dong. Tukang satenya kabur juga. Iya. Iya malah ketawa. Jadi seneng kamu kalau orang ketakutan lihat kamu. Aku nggak apa-apa kok. Dia aja yang lari lihat aku. Sosok kamu cantiknya seperti apa sih? Coba jelasin. Kalau artis seperti siapa? Aku nggak tahu artis. Artis itu apa? Artis itu yang suka di TV, yang suka nyanyi, main film, bintang film itu namanya artis. Masa kamu nggak tahu artis? Kamu di sini nggak pernah nonton TV ya? Nggak ada TV ya?
Ceritain dong di dunia kamu itu seperti apa sih suasananya? Kamu Rame. oh, Sama seperti dunia ini. sosoknya apa aja kalau di dunia kamu tuh? Banyak teman-temanku. Kuntilanak, genderuwo gitu. Terus apa lagi yang ada di sini? Yang di sekitar rumah kamu ini ada apa aja sosoknya? Banyak lah teman-teman aku yang suka bermain dengan aku. Yang tadi dilihat Panglima sama Gus Robin yang orang-orang kecil itu ada? Itu teman kamu juga bukan? Iya, Anak-anak kecil ada. ada. Banyak. Itu adik-adik aku. Adik-adik berarti kan itu lahir dong. Lahir dari siapa itu? Ibunya ada? Ibunya ada. Ibunya ndak di sini. Di mana? Wah, dibuang dong. Ndak tahu pokoknya. Jahat juga ya. Itu semua teman-teman aku, adik aku. Ini teman kembar kamu tuh si Hetty tadi di mana Sel? Ada tuh di rumah. Oh dia nggak kemari? Beda. Enggak. Oh. Kenapa? Kuntilanak ada yang kembar juga sama kayak manusia ya? Lahirnya kembar waktu itu. Aku lahir bersama dia. Berarti ada ibu kamu dong? Ada. Di mana ibunya? Ibuku udah pergi jauh. Dia juga seperti aku. Pergi kemana? Kok bisa terpisah-pisah gitu? Aku sekarang nggak tahu di mana dia, tapi dia pergi jauh. Ninggalin. Dia ninggalin kamu atau bagaimana? Aku nggak tahu. Kamu ditinggalin ibu kamu sejak umur berapa? Semenjak aku jatuh kecelakaan, aku terus ditinggalin sama mereka. Oh, jadi dulunya kamu kecelakaan Iya, bersama adikku. bersama kembaran kamu Mati itu. kecelakaan ya. Tahun berapa itu kejadiannya? Tahun 67. Waduh, lama sekali. Celakanya di mana? Aku kecelakaanku di daerah Pasar Minggu. Kejadiannya gimana kecelakaan? Ditabrak apa? Aku ditabrak mobil truk. Terus? Adik kamu juga meninggal saat itu juga atau bagaimana? Iya, karena kami berdua. Lagi naik motor atau lagi jalan atau gimana? Kamu ini jin apa ruh manusia sebenarnya? Aku roh manusia, makanya aku mau pulang. Oh, dulunya manusia yang meninggal dan belum sempurna ruhnya, maka bergentayangan jadi kuntilanak itu. Aku bukan kuntilanak. Terus apa dong? Apa dong? Aku sendiri juga sebenarnya tersiksa. Tersiksa gimana? Karena kan biasanya kalau kecelakaan itu kan mati syahid, ditempatkan sama Yang Maha Kuasa itu di tempat yang baik. Aku ditinggal ibuku kemana, aku nggak tahu. Emang kamu nggak diurusin waktu meninggalnya itu? Ibuku nggak tahu aku pergi kemana. Aku pergi sama adikku. Aku ditabrak sama truk. Berarti keluarganya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang doain kamu? Nggak ada yang doain itu dari keluarganya. Nggak ada. Terus kenapa milih tempat ini? Aku nggak tahu. Pokoknya aku dikasih rumah di sini. Siapa yang ngasih? Orang. Orang apa, Jin? Jin. Orang. Oh, orang. Dia baik sama aku. Sekarang orang itu masih di sini. Aku nggak tahu. Mereka nggak pernah sini lagi. Kamu pengennya apa nih? Aku nggak pengen apa-apa. Aku mau pulang. Udah selesai nih. Allah Akbar. Allah. Kenapa Halo. Bunda? Bunda? Kenapa? Kenapa ngeliatin ke belakang? Ini udah Bunda apa bukan? Apa yang dilihat Gus Robin? Hanya mereka bersedih. Dia lagi sedih ya? Dia sedih Bang Lima.
Ya memang doa, mungkin mereka minta Enggak doa. butuh doa ya. Butuh doa. Ya udah, kita akan doakan. Kita masuk di sini juga, tadi kita udah berdoa. Kita kirim Al-Fatihah buat semua penghuni di sini. Biar Agar sempurna. terang kuburnya, makamnya, dilepas dari semua yang tidak baik, ya. Jadi Kita doa itu doakan pasti akan berdua ya, Maiti sama Heti tadi ya. Iya, betul. Yang kembar itu ya. Ya itu ya harapannya Maiti sama Heti. Minta didoakan ya. Ya nanti insya Allah kami doakan biar nggak berkentayangan lagi, biar nggak sedih lagi. Karena mungkin kalau makhluk seperti ini kan butuh doa ya Panglima ya untuk ya. tenang ya. Ya, artinya semua makhluk Tuhan itu kan butuh doa, mendoakan dan didoakan, kan sifatnya seperti itu gitu. Jadi ya kita tidak punya kekuatan apapun selain memang atas izin dan pemberian dari Tuhan gitu. Jadi masalah kegoiban segala macam itu kan menjadi sebuah rahasia ya, di mana itu hanya orang-orang yang punya kelebihan yang bisa melihat dan menafsirkan menurut penafsirannya masing-masing, seperti itu gitu. Jadi intinya ya perbanyaklah doa, itu karena menjadi senjata yang baik untuk kita mencapai keinginan yang kita mau gitu. Itu aja sih. Oke. Sobin, ada yang ingin disampaikan? Gus Robin gimana nih menurut pandang Gus Robin dari mediumisasi ini? Saya sih Kayaknya Gus Ini- Robin ikut sedih ya? Gimana Iya. apa yang dirasakan Gus Robin? terasa sih, maksudnya saya Bawahnya. rasa sakit ya. Mungkin ada rasa sakit hati, mungkin karena kurang kasih sayang. Oke. Ini saya kayak melihat seperti itu, kurang kasih sayang dari orang tuanya. Iya, iya. Kayak Jadi flashback-nya dibuang. dulu gitu ya? Dibuang dan mengalami kejadian tragis, kecelakaan itu mungkin zaman susah dulu, tahun 6 dulu. zaman krisis Iya, rasanya, kalau nggak salah lihat. iya. Berat banget ya. Bagaimana lagi? Soalnya kan nggak bisa lakukan apa-apa kecuali kita berdoa. Iya. Semoga saja diterima itu. Ternyata sih tadi sih menangis gitu saya lihat. Tapi udah ada sih kakek-kakek yang kayak bersorban juga datang kan tadi dua. Ini bagaimana nanti kan tinggal keputusan di sananya di tempat mana matinya. Apakah diterima atau tidak? Nanti kan. Oke. Iya, yang penting kita Kita juga membantu berusaha ya. sebisa kita ya, kita bantu doa ya, kita bantu doa. Bunda gimana? Masih Kasihan. ngerasain ya sedihnya ya? Gimana Bunda? Yang saya rasain dia minta tolong, dia bisa nggak saya diantarkan dengan doa gitu. Jadi karena dia juga sebenarnya orang tuanya nggak tahu kemana, sampai akhirnya dia terlantar gitu loh. Nah dia di sini ini dikubur sama orang gitu. Orang yang nolong dia ya? Iya gitu. Dia pun nggak tahu orang itu sekarang Ah, bagaimana. ah. Gitu ya Allah. Jadi dia minta tolong bantu Kita doakan doa. ya Panglima. Ya. Ya, kita memang udah doakan dari kita masuk dari awal, tadi kita udah mendoakan kubu semua ya. Ya ini biasanya kan salah satu curhatan hati ya yang terjadi, itu aja sih. Memang mereka suka mengambil kesempatan di saat-saat sela-sela yang seperti ini gitu. Karena dengan inilah mereka bisa meluapkan semua isi hatinya Curhat yang ya. pernah terjadi sama mereka. Itu sih sebenarnya. Oke, Ada yang lagi ingin Mas disampaikan? Benol gimana? Ada yang mau dikupas lagi di sini atau gimana? Sepertinya Ini sudah cukup sih. sudah cukup sih. Kita sendiri Banyak sudah sekali dapat informasi ya, kita dapatkan yang sebelumnya belum pernah dikabarkan dalam berita atau apapun. Ini sudah tahu titik terangnya kenapa mereka seperti itu. Jadi kita pun secara tidak sengaja malah dapat sejarah dari kuntilanak kembar Kuntilanak itu. kembar. Padahal kita hanya ingin Uh. cuma nanya-nanya, tidak lebih dari itu, tiba-tiba ke sana jatuhnya gitu. Ya kita bisa memetik pelajaran juga dari sini ya. betul. Kalau kita memang harus saling mendoakan ya Panglima. Iya, benar sekali. Dan semoga dengan tayangan channel ini kalian bisa membantu mendoakan
teman kita akan mendapat tempat yang layak dan segera melepas rasa sedihnya. Dan Ya. itu aja sih. Kita ajak juga subscribernya Ya, Ekspedisi Alam Lain mendoakan si kuntilanak merah Betul. ini biar nggak sedih lagi. biar nggak sedih lagi. Amin. Oke, jadi kayaknya kita akan pindah lokasi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita menutup acara ini. Ya. Kita akan cari tempat lagi. Oke, baiklah. Ya Allah. Nah, itu tadi sedikit mediumisasi dari Panglima Langit yang berhasil memanggil salah satu kuntilanak kembar. Jadi ceritanya, Jadi viral ya Iya. di TPU Jeruk Purut. jadi tanpa sengaja kita juga mendapatkan informasi yang luar biasa. Ya. Jadi ternyata dari Ada kisah sedih sedih di balik Hmm. keseraman tempat ini. Benar. Dari Mbak Bunda Rita. dari Bunda Rita, apa yang dirasain tadi Bunda? Saya minta sama teman-teman untuk bantu doa mereka agar mereka tenang di alam lah sana. Hanya itu yang saya minta. Dari Mbak Ratna? Ya, kita mendapatkan informasi dan juga cerita bahwa ternyata kejadiannya sudah berlalu dari tahun 67. Ada kakak beradik yang mereka sedang dalam perjalanan di pasar Minggu, lalu ditabrak truk dan mereka meninggal dan orang tuanya nggak tahu di mana. Jadi mereka tuh nggak punya keluarga yang mendoakan, sedangkan kita ini kan semuanya butuh doa gitu loh, terutama dari keluarga. Ya pelajaran buat kita, kalau kita punya keluarga yang sudah meninggal atau berleluhur, ya kita harus terus mendoakan karena mereka butuh makanan, itu makanan buat mereka gitu, agar mereka pun tenang di sana gitu. Panglima Langit? Panglima. Ya. Ya, segala macam peristiwa bisa saja terjadi. Kita harus memang mendoakan semua ya. Makhluk Tuhan dijaga, didoakan, apalagi sesama manusia. Artinya biar semua yang mereka alami, kalau memang itu hal-hal yang tidak baik, mereka akan bisa tenang, mereka akan bisa damai dalam kehidupan keabadian mereka. Dan di dunia ini memang tidak ada yang kekal, dan di surga lah nanti keabadian terakhir yang selama-lamanya yang bisa kita rasakan, seperti itu. Terima kasih. Dari paranormal kita, dari tadi kita lihat ekspresinya Sedih ya. sedih. Oh, bagaimana lagi ya, ini sudah sebuah takdir. Tidak ada manusia yang bisa mengubah takdir, karena sudah terjadi ya kita ikut doakan gitu. Itu saja. Mungkin sama seperti yang lain, hanya bisa berkata satu ya, bantu doa. Sekalipun kita tidak kenal dengan orang tersebut, seandainya dia dimakamkan atau apapun, kita ikut doa. Bantu doa. Betul. Mungkin cukup sekian tayangan kita kali ini tentang salah satu urban legend di TPU Jeruk Purut selain hantu kepala buntung. Dan setelah ini akan ada lagi salah satu tempat penelusuran yang akan dilakukan oleh tim Mata Langit Mata Langit dan juga kami berdua. dan Ekspedisi Ekspedisi Alam Alam Lain. Lain. Jadi nanti akan di-upload di channelnya Mata Mata Langit. Ya. Tuh, jangan lupa subscribe channel kita Ekspedisi Alam Lain dan juga Mata channel Langit. Mata Langit. Oke, dan akhir kata saya Benol, Saya Gus Robin. Bunda, Bunda Rita. Saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. mengucapkan terima kasih dan cheerio.